Ada seorang ulama sedang menengok orang sakit. Menengok orang sakit, ada lilin hidup. Lilin menyala hidup. Kemudian orang yang sakit tadi sakratul maut, menghembuskan nafas yang terakhir, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulama tadi terus menghembus lilin, memadamkan, mematikan lilin. Padam lilin, gelap semua. Kata tetamu, ada orang meninggal, kita perlu lampu yang terang, kita nak takziah, kita nak baca yasin, kita nak tahlil. Kenapa ada orang mati kamu padamkan lilin? Kata ulama yang dekat lilin tadi, waktu dia hidup tadi, semasa dia hidup tadi, lilin ini punya dia. Tapi begitu ruh dia keluar dari jasad, sekarang lilin ini sudah punya anak dia. Dan kita belum minta izin ke anak dia untuk menyalakan lilin ini. Apakah mereka izin atau tidak? Maka saya takut syubhat memakai harta orang belum izin. Itulah kenapa saya padamkan lilin. Sebab 1 second, 1 detik ketika nyawa keluar dari jasad, maka terlepaslah semua milik kita. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati datuk-datuk, datin-datin, hadirin hadirat jamaah Masjid Ar-Rahim, muslimin muslimat, insyaallah semua kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bagi yang belum berniat, kita berniat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Selama kita berada dalam masjid ini, malaikat mendoakan dengan 2 doa. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ampunkan dia, rahmati dia. Selama dia belum batal wuduk dan belum keluar dari masjid, maka doa malaikat tak putus. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Rahmati dia, ampunkan dia. Itulah mengapa tadi sebelum masuk masjid kita langkah kaki kanan, kita baca doa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakan untuk saya pintu rahmat. Kerana bersesuaian dengan doa malaikat, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Inna lillahi mi'ata rahmah. Allah punya 100 rahmat. Lalu kemudian yang 99 digenggam Allah, nanti dia bagi pada hari kiamat. Yang 1 rahmat dia turunkan, berebut-rebutlah kita dengan makhluk yang lain. Kerana 1 rahmat Allah itulah gajah tidak menimpa anaknya sehingga mati. Kerana 1 rahmat itulah burung elang tidak akan memakan anaknya walaupun dia burung yang buas. Kerana 1 rahmat itulah harimau tidak akan memakan anak harimau, kerana ada rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maka manakala kita duduk antara 2 sujud, Rabbighfirli warhamni, mendoakan orang yang meninggal, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Doa ketika berjumpa, Assalamualaikum warahmatullah. Dan doa malaikat untuk kita, Allahumma ighfir lahu warhamhu. La yudkhilal jannata ahadakum amalu. Tidak ada satu pun di antara kamu masuk surga kerana amalmu. Wala anta ya Rasulullah, engkau pun tidak masuk surga kerana amalmu. Wala ana, saya pun tak masuk surga kerana amal saya, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kenapa engkau masuk surga? Illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatih. Masuk surga kerana rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menyambung silaturahim adalah menyambungkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya datang dari pulau Sumatera, jauh di sana, datang ke Keningau, yang menyatukan kita berbeza pasport, berbeza bahasa, berbeza suku, berbeza negara, tapi yang menyatukan kita adalah rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan rahmat kasih sayang Allah ini sentiasa dalam hati kita, sehingga kita boleh berkasih sayang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman.
Orang yang boleh berkasih sayang adalah orang yang ada rahmat dalam hatinya. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi makhluk yang ada di bumi, maka malaikat-malaikat di langit akan memintakan rahmat kepada Allah supaya engkau mendapat rahmatnya. Itu hadis diriwayatkan sahabat Nabi namanya Abdullah bin Amr bin As dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka biasa ulama hadis kalau dia menyampaikan hadis yang pertama sekali sebelum membaca Arba'in, sebelum membaca Riyadhus Shalihin, sebelum membaca Sahih Al-Bukhari, sebelum membaca Sahih Muslim, hadis yang pertama dibaca adalah Al-Musalsalat bil Awwaliyah. Maknanya seorang guru meriwayatkan hadis secara musalsal. Dia menerima dari gurunya hadis yang pertama dia dengar dari gurunya. Gurunya menerima hadis yang pertama dari gurunya. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang yang mendapatkan kasih sayang Allah hanyalah orang yang ada rasa kasih sayang kepada sesama manusia. Irhamu man fil ardi, sayangi makhluk yang ada di bumi, yarhamkum man fis sama, maka malaikat-malaikat di langit akan memintakan rahmat kepada Allah supaya kita mendapatkan curahan rahmat. Mudah-mudahan kita sentiasa mendapatkan itu semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ini yang ada di kertas di tangan saya ini, tulisannya pelancaran sumbangan infak fisabilillah, mihrab masjid dan memperbaiki ruang wudhu muslimah Masjid Ar-Rahim Pekan Keningau, Sabah. Allah SWT sebaik-baik memberi balasan. Allah Maha Kaya, wallahu ghaniyun 'anil alamin. Allah Maha Kaya dari semesta alam. Kalau memang Allah Maha Kaya, kenapa dia tidak pakai innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun? Kenapa dia tak gunakan kun fayakun lalu masjid semua ada? Maka kalau Allah pakai kun fayakun, masjid tegak, mihrab siap, tandas tempat semuanya sudah ready siap, lalu apa amal kita yang boleh mengalir hingga hari kiamat? Jadi banyak orang mengatakan saya dah tolong masjid, saya dah tolong surau. Sebenarnya kita tidak tolong masjid, kita tidak tolong surau, kita sedang tolong diri kita sendiri. Jadi itu yang pokok pangkal yang pertama kali mesti kita betulkan dalam fikiran kita. Kita tidak tolong masjid, kita tidak tolong surau, kita tidak tolong anak yatim, kita tidak tolong fakir miskin. Karena ada tak ada kita, masjid tetap tegak berdiri. Kita tolong ataupun kita tolong, masjid tetap ada. Sampai hari ini tak ada masjid yang tumbang, tak ada masjid yang lapuk, semua tegak berdiri. Kita sebenarnya sedang menolong diri kita sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mindset kita mesti kita luruskan. Sebab kalau tidak, kalau kita tolong masjid itu jadi, kita akan mengatakan kalau saya tak ada masjid tak jadi. Muncullah apa namanya ujub. Ujub artinya i'jabul mar'i binafsihi. Orang merasa ujub terhadap dirinya. Maka pokok pangkal yang pertama sebelum kita berwakaf, sebelum kita berinfak, sebelum kita bersedekah, saya bukan tolong masjid, tapi saya sedang tolong diri saya, kerana semua yang saya miliki ini akan tinggal. Maka kata Nabi SAW, kamu lebih sayang harta anak kamu daripada harta kamu sendiri. Kata sahabat, kami lebih sayang harta kami. Tidak. Kata Nabi, kamu lebih sayang harta anak kamu daripada harta kamu sendiri. Kata sahabat, kami sayang harta kami. Tidak. Kata Nabi, kamu lebih sayang harta anak kamu daripada harta kamu sendiri. Apa maksud cakap Nabi? Sebab semua yang kita miliki itu bila kita mati tinggal untuk anak kita. Rumah untuk anak, kereta untuk anak, kebun untuk anak, duit semua yang tinggal untuk anak. Yang untuk kita
itulah yang kita masukkan ke dalam kotak infak sedekah, itu sajalah yang kita bawa mati. Maka kata Nabi, kamu lebih sayang harta anak kamu daripada harta kamu sendiri. Karena harta kita sendiri yang kita bawa mati tak seberapa. Yang lebih banyak kita tinggalkan adalah untuk anak-anak kita. Ada seorang ulama sedang menengok orang sakit. Menengok orang sakit, ada lilin hidup. Lilin menyala hidup. Kemudian orang yang sakit tadi sakaratul maut, menghembuskan nafas yang terakhir, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulama tadi terus menghembus lilin, memadamkan, mematikan lilin. Padam lilin, gelap semua. Kata tetamu, ada orang meninggal, kita perlu lampu yang terang, kita nak takziah, kita nak baca yasin, kita nak tahlil. Kenapa ada orang mati kamu padamkan lilin? Kata ulama yang dekat lilin tadi, waktu dia hidup tadi, semasa dia hidup tadi, lilin ini punya dia. Tapi begitu ruh dia keluar dari jasad, sekarang lilin ini sudah punya anak dia. Dan kita belum minta izin ke anak dia untuk menyalakan lilin ini. Apakah mereka izin atau tidak? Maka saya takut syubhat memakai harta orang belum izin. Itulah kenapa saya padamkan lilin. Sebab 1 second, 1 detik ketika nyawa keluar dari jasad, maka terlepaslah semua milik kita. Dia tidak lagi punya kita. Lilin yang tadi punya kita menyala hidup, tapi ketika roh keluar dari jasad, kita mesti padamkan itu lilin. Sebab dia bukan lagi milik kita, tapi sudah milik anak-anak kita. Dan ulama tidak mau memakai lilin kerana anak-anak almarhum belum memberikan izin. Tapi bila anak-anak ditanya, hai semua anak ahli waris, izinkah kamu bila lilin ini diguna hidup kembali? Kata mereka, kami izin. Barulah boleh dinyalakan lagi. Itulah kenapa banyak orang tidak mau datang tahlil. Sebab apa? Nanti bila dibagikan minum, dia takut minuman ini harta warisan yang belum dibagi. Bila dibagi makanan, dia takut makan, rupanya makanan ini adalah harta warisan yang belum dibagi. Maka satu daripada keluarga ahli waris bagikan iklan kepada semua hadirin hadirat yang berhadir, ini air minum dan makanan semua yang ada dah sedia, ini bukan harta daripada warisan yang belum dibagi. Jangan kamu takut, jangan kamu segan. Ini adalah sedekah daripada anak-anaknya, supaya tetamu tidak ada berat hati, susah hati, dan tak sedap hati untuk minum dan makan. Bahkan di rumah itu pun, rumah itu tidak lagi punya almarhum. Lantai rumah itu sudah menjadi milik ahli waris, dan mereka belum berbagi lagi. Bila kita bertamu ke rumah orang, assalamualaikum, idza sta'zana ahadukum salasan, kalau kita minta izin 3 kali, falam yu'zan, tak ada izin, falyarji, baliklah pulang ke rumah. Sekarang kita dah minta izin 3 kali, dan rupa-rupanya rumah ini masih lagi musyarakah, bersyarikat, berkongsi. Istri dapat 1/8, anak lelaki dapat 2 bagian, anak perempuan dapat 2 bagian, dan mereka belum berbagi. Lantai yang kita duduk punya istri kah, punya anak lelaki kah, punya anak perempuan? Air minum yang akan kita minum, apakah ini punya istri, punya anak lelaki, atau punya anak perempuan? Makanan yang disuguhkan, yang jamuan malam, kita pun belum tahu. Itulah kenapa 1 dari 2 memberikan kata alu-aluan sambutan kepada semua hadirin hadirat yang datang, membacakan Yasin, Al-Fatihah, Qul Al-Falaq, An-Nas, bertahtim, bertahlil, berzikir semua. Ini adalah sedekah daripada ahli waris, sehingga tetamu pun makan jamuan dengan senang hati, tak ada rasa berat dalam hatinya. Begitu bahwa kita tidak punya apa-apa. Meninggal pukul 8 malam, jenazah diletakkan di tempat bilik tamu. Tidak ada orang yang mati pukul 8 malam, jenazahnya tetap dalam bilik kamar istri dia. Pukul 2 malam istri tidur di bilik tidur, jenazah kita diletakkan di tempat tetamu yang biasa datang. Kenapa? Karena tidak ada satupun orang yang mahu lagi sekamar dengan kita. Yang katanya kaulah bulan, kaulah bintang, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak lelap, tidur tak kenyang.
itu selama hayat di kandung badan. Selepas roh keluar daripada jasad, itu hanyalah setakat bertanam tebu di tepi bibir, manis di ujung lidah, hanya tinggal kenangan saja. Dia hanya menunggu kita. Walladzina yatawaffawna minkum, suami-suami yang meninggal dunia, wa yadharuna azwajan, istrinya menunggu arba'ata ashhurin wa ashra, 4 bulan 10 hari. Selepas 4 bulan 10 hari, dia pun akan dipinang oleh suaminya yang baru. Selepas itu say goodbye. Tapi jangan tazkirah petang ini membuat tuan balik ke rumah tidak lagi mesra, tidak lagi ada kata-kata cinta. Saya hanya ingin mengingatkan bahawa perjalanan sesaat di atas dunia kita yang kekal abadi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yatsba'ul mayyita thalathun. Ada 3 yang mengiringkan jenazah. Ramai. Ustaz Abdul Somad kalau mati meninggal dunia, ramai orang akan mengiringkan. Kata Nabi tidak. Yang mengiringkan hanya 3 saja. Yang pertama, maluhu, hartanya. Kereta, motosikal, selimut, kain, ikut mengiringkan, tapi tak sampai masuk ke dalam. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Saya sudah menengok kuburan orang Islam di Mesir, saya tengok kuburan orang Islam di Maghribi. Sampai saya 2-3 hari ada orang meninggal, saya tengok kuburan. Belum pernah menengok kereta masuk kubur lagi. Semua tinggal tempat parking. Yang kedua, ahluhu, isteri, anak, cucu, menantu, semuanya tinggal. Lambat sembayang gara-gara anak, anak tak ikut mati. Tak sembayang gara-gara bini, bini pun diambil orang lain. Tak puasa gara-gara suami, suami pun belum mati pun dah diambil orang. Yang senyum yang belum berbini pula. Apa yang akan kita bawa mati? Kata Nabi SAW, harta tinggal, keluarga tinggal. Wa yabqa wahidun, yang tinggal hanya 1. Apa dia? Wa amalu, amal. Salat, amal. Baca Quran, amal. Salawat, amal. Istighfar, amal. Tahlil, amal. Sedekah, amal. Haji, amal. Jihad, amal. Tapi di antara semua amal ini ada satu amal yang disebut Allah dalam Al-Quran. Manakala semua orang yang mati itu ditanya Allah Ta'ala, hai orang yang mati, apa amal yang kamu mahu kalau aku hidupkan lagi? Mereka semua menjawab, laula akhartani ila ajalin qarib, kalau engkau bagi aku hidup sekejap saja, fa as-saddaqa, kami mau bersedekah, saya mahu bersedekah ya Allah. Maka tepat sekali sumbangan infak fisabilillah, mihrab masjid, memperbaiki ruangan wuduk. Mihrab masjid memperbaiki ruangan wuduk. Mihrab masjid 5 kali imam sembahyang di mihrab, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tarawih, tahajud, witir, idul fitri, idul adha, istisqa minta hujan, kusuf gerhana matahari, khusuf gerhana bulan. Tempat wuduk 5 kali sehari muslimat berwuduk. Wuduk subuh, wuduk duha, wuduk zuhur, wuduk asar, wuduk maghrib, wuduk isya, wuduk tahajud, wuduk Ramadan. Wuduk manakala masuk ke dalam masjid. Idza dakhala ahadukumul masjid, kalau kamu masuk masjid, fala yajlis, jangan duduk hatta yusalli rak'ataini, sembahyang sunat 2 rakaat. Dia pasti wuduk dulu ke dalam, mengalir. Tapi kalau kita bersedekah, jangan kita saja, tapi kita niatkan hadiahkan pahalanya untuk almarhumah mak, almarhum ayah, almarhum suami, almarhumah istri, almarhum anak, almarhum keluarga. Maka kita yang hidup dapat, yang meninggal dunia pun dapat. Begitu sunnahnya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kata Sa'ad, ummi matat, mak saya mati. Afa atasaddaqu anha, saya bersedekah untuk dia sampai apa tak sampai? Kata Nabi, sampai. Ayy sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, suqya alma, memberikan air minum. Maka memberikan air minum, air untuk wuduk, air untuk mandi, air untuk basuh kaki, maka ini semua adalah mengalir
sebagaimana mengalirnya air perigi sampai hari kiamat, begitulah amal jariah mengalir buat kita semua. Ini kesempatan yang amat sangat baik. Bukan kita nak tolong masjid, kita tak perlu tolong masjid, masjid punya Allah, Allah Maha Kaya. Kita sedang menolong diri kita sendiri, sebab yang lain semua tinggal, semua putus. Dalam Sahih Muslim apa kata Nabi? Idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'an, putus. Abdul Samad bagi tazkirah, selepas mati putus. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, sila datang ke Masjid Ar-Rahim. Tazkirah akan disampaikan oleh almarhum Abdul Samad. Tak ada lagi orang datang. Orang datang manakala kita masih hidup. Tazkirah semuanya putus. Sembahyang tahajud bila kita dah mati putus. Membaca Yasin putus. Membaca surah Al-Kahfi malam ni malam Jumat putus. Tapi ada yang tetap mengalir. Inilah dia mihrab masjid, inilah dia tempat wudu. Maka ini kesempatan untuk kita semua. Mengapa kita mesti bersedekah? Maka dalam beberapa hadis Nabi SAW memberikan alasan. Pertama, kata Nabi SAW, kullu mri'in tahta zilli sadaqati. Setiap orang yang mati nanti akan dibangkitkan di padang mahsyar. Tak ada tempat bernaung, tak ada tempat berlindung, tak ada payung, tak ada rumah, tak ada pokok kayu, tak ada gunung, tak ada bukit. Semuanya hancur lebur. Maka pada saat itu ada orang yang tenggelam kerana peluhnya hingga ke kaki. Ada yang tenggelam kerana peluhnya hingga ke pinggang. Ada yang tenggelam kerana peluhnya hingga ke leher. Maka di mana kita bernaung? Kata Nabi, kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi. Orang akan bernaung di bawah naungan sedekah. Itulah kenapa kita perlu bersedekah, bukan untuk masjid, bukan untuk mihrab, bukan untuk tempat wuduk, tapi untuk diri kita di hadapan Allah ketika kita bangkit. Yauma yafirul mar'u min akhi, saudara kandung lari, wa ummihi, mak kandung lari, wa abi, ayah kandung lari, wa sahibatihi, istri lari, wa bani, anak-anak lari. Kawan tak ada disebut, sebab kawan biasanya waktu senang, waktu kenyang, waktu lenang, waktu tenang. Kalau sudah susah, hilang. Orang menang banyak kawan, orang kalah punya teman sejati. Boleh untuk status FB esok pagi. Begitulah keadaan manusia. Maka yang disebutkan Al-Quran cuma 5 saja. Akhi, saudara, ummi, emak, abi, ayah, sahibati, istri, suami, wabani, anak-anak. Kelima-limanya meninggalkan kita. Kenapa? Likulli mri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Semuanya sibuk mengurus urusan masing-masing. Jangankan di dunia, selama di negeri masing-masing sebelum berangkat ke tanah suci, berkawan, bersahabat dekat. Begitu sampai ke airport, mulai masing-masing cop pasport, masing-masing mencari koper. Begitu sampai beg, semua sibuk dengan urusan sendiri, tak lagi kenal mengenal. Yang selama ini baik ramah, yang selama ini sopan santun, begitu sampai airport Madinah, semuanya sibuk, mana beg saya, mana. Dah lah dapat beg, semua dah keluar, baru dia tengok, oh ada Ustaz Abdul Samad. Belum lagi di akhirat, belum lagi di padang mahsyar, semuanya sibuk dengan urusan masing-masing. Lalu di mana kita bernaung? Yang pertama, kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi. Setiap orang bernaung di bawah naungan sedekah. Jadi kalau kita nak tolong Masjid Ar-Rahim, saya bukan tolong mihrab, saya bukan tolong tempat wuduk, saya sedang menolong diri saya di padang mahsyar nanti. Begitulah niat kita dalam hati. Kerana kalau kita mengatakan ini dari saya untuk mihrab masjid, ini dari saya untuk tempat wuduk, bila dia jadi nanti kita akan berkata, kalau tak ada saya, maka tempat wuduk tak jadi. Kalau tidak ada saya, mihrab masjid tak jadi. Maka disitulah rusaknya amal kita. Kita sedang membuat persiapan untuk diri kita manakala nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Nabi SAW dalam sebuah hadis,
Hadis ini ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Rajulun tasaddaqa bi sadaqatin, ada orang yang bersedekah, fa akhfaha, dia sorokkan, dia sembunyikan, hatta la ta'lamu shimalu, sampai tangan kirinya tak tahu, ma anfaqat yaminu, apa yang diberikan oleh tangan kanan. Sebenarnya maknanya ini bukan tak boleh tahu. Tangan kanan berbuat, tangan kiri tahu. Tangan kiri melakukan sesuatu, tangan kanan tahu. Kenapa tangan kanan berbuat, tangan kiri tak tahu? Ini adalah mubalaghah. Ini adalah makna kiasan yang melampau. Maknanya kita rahasiakan. Tapi bukan berarti kalau orang tahu pahalanya hilang. Karena sahabat Nabi bersedekah, sahabat yang lain tahu. Utsman bin Affan memberikan wakaf perigi Bi'ru Raumah. Semua orang tahu sebab hadisnya masyhur. Abu Talhah memberikan perigi namanya Bayrahah di depan Masjid Nabawi. Semua orang tahu. Abu Dihdah memberikan 600 batang pokok kurma. Semua orang tahu. Abdurrahman bin Auf memberikan sedekah kepada pejuang yang ikut perang Badar. Semua orang tahu. Itu menunjukkan bahwa kalau orang lain tahu, amal kita tetap baik. Yang tak boleh itu adalah riya dan sum'ah. Riya mempertontonkan amal, menampakkan amal. Sum'ah memperdengar-dengarkan amal kepada orang lain. Adapun kita berbuat orang lain tahu, kita jaga hati kita. Lalu box infak di hadapan kita. Duit dah kita siapkan. Tak jadi kita masukkan sebab kita takut dipuji orang, atau kita masukkan supaya dipuji orang. Kata Imam Fudail bin Iyad, pendapat Imam Fudail bin Iyad ini disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Tarkul amal li ajlin nas riya. Tidak jadi beramal kerana takut dipuji orang, riya. Wal amalu li ajlihim syirik. Beramal kerana ingin dipuji orang, syirik. Tak jadi beramal, masuk poket, lalukan box, tak jadi beramal, riya. Kita masukkan ke dalam supaya dipuji orang, syirik. Tak jadi pun kena, jadi pun kena. Jadi kalau macam tu bagaimana? Sesuai dengan niat baik kita masukkan saja. Selepas itu kita beristighfar, minta ampun pada Allah. Apapun cakap orang, kita serahkan pada Allah.